Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capruk Makwin, cihuy asik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, anak nongkrong dan yang lainnya, ingat sahabatnya pakai D ya. Nah, kali ini emak lagi punya gaya-gaya baru. Nggak tahu sih, emak itu suka berkreasi, makanya emak itu buat YouTube. Karena kadang ide-idenya itu nggak tertularkan di kehidupan sehari-hari, terus nanti kepalanya kayak mau meledak gitu. Ya namanya juga ya, coba-coba nggak ada yang salah kan ya. Duh, ini gitu ya, gini aja gini. Nah, naon sih ribet deh. Nah, kali ini adalah ada rubrik terbaru dari Capruk Makwin ya, yang hashtagnya itu pemuja mistis ya, yang mana nggak tiap malam Jumat juga sih di upnya ya, karena tahu pasti nggak semua orang ya mau nonton di tengah malam ya, kadang mungkin kayaknya hari-hari biasa aja. Jangan lupa subscribe, like, walaupun nggak nge-share nggak apa-apa deh, setidaknya kalian nonton lah ya. Naon sih. Nah, kali ini adalah rubrik pemuja mistis. Kenapa pemuja mistis? Karena emak tuh biasanya suka mendapatkan cerita-cerita atau bisik-bisikan gitu ya, bisik-bisik tetangga dari temen-temen gitu. Jadi cerita-cerita hantu lah, apalah. Tapi yang lebih spesifiknya adalah emak itu cerita hantu misterinya itu biasanya nggak jauh-jauh dari cerita hantu istri prajurit, atau nggak prajuritnya langsung gitu ya, entah dia mau dari A sampai Z gitu ya. Kisah-kisahnya itu kadang di luar nalar dan nggak masuk akal gitu ya menurut emak, dan emak pun juga pernah ngalaminnya gitu ya. Biasa aja sih. Nah, pas udah kayak gitu ya, emak tuh ngalaminnya kadang mimpi lah atau apa. Cuma kali ini ceritanya bukan dari emak. Jadi ini adalah kisah seorang prajurit ya, yang mana pengalamannya sebenarnya diceritakannya itu nggak sekarang-sekarang. Ini sudah yang lalu-lalu. Kalau dibilang 10-15 tahun ada. Cuma kalau namanya, kalau cerita-cerita mistis horor itu tuh melekat ya di kepala kita ya, hingga emak aja udah punya anak kayak gini aja masih ingat. Ngeri nggak tuh? Caprok. Nah, udah kayak gitu ya. Kita mulai nggak ceritanya? Cihuy, asik bang. Jadi, anak nongkrong, ini aku tuh sebenarnya tag sudah 2 kali ceritanya. Pada saat dikirim ke editor gue tersayang Kak Nobi ya. Jadi tuh di HP ku itu tuh sudah komplit. Tapi pada saat dikirim ke Google Drive, si Kanobi tuh ngecek, Mbak Win, ini nih ada video yang double. Aku ngitung kan, enggak kok sama. Cena, enggak, ini ada yang kehapus ke aku. Terus aku cek ya. Aku cek lagi kan, aku buka satu-satu, ternyata ada beberapa part 4-5 video itu hilang. Dengan pilihnya kan aku bilang, Kanobi ada kok, ada. Enggak kok, dicek lagi. Aku nggak tahu itu hilangnya kemana, karena aku tidak merasa menghapus galeri. Biasanya aku juga tidak akan menghapus sebelum si Kak Nobi mengokekan apapun itu ya buat diedit gitu. Jadi aku diamkan dulu biasanya gitu. Baru udah selesai semuanya baru dihapus, biar enak kan, biar kita nggak kerja 2 kali. Makanya aku agak aneh gitu, kok aku hilang nih video, dan itu bagian adegan-adegan yang tidak enak, bukan tidak enak sih, tidak etis juga dibicarakan gitu ya, karena memang keadaannya nyata kan gitu. Sekian, lanjut. Nah, ceritanya itu langsung datang ya. Oke, jadi ada seorang prajurit ya, dia menceritakan kisahnya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, balik lagi sama kalian, karena kisahnya ini adalah urban legend ya. Dia sebenarnya bukan dari kota tersebut ya. Kita langsung saja sebut lah ya kotanya. Jadi kejadian ini terjadi di kota Cimahi alias Cimahi ya. Yang mana di situ tuh banyak banget prajurit-prajurit ya. Kalau kata papaku bilang, ibarat kata kita lempar batu nih, celetuk, yang kena kepala itu biasanya pasti om tentara. Papaku bilang ya, bukan aku loh ya. Nah, prajurit ini bilang dia itu sebenarnya dinasnya itu bukan di Cimahi. Kenapa dia di Cimahi? Dia itu lagi sekolah.
Nah, beliau itu dapat sekolahnya itu di kota Cimahi ya. Cimahi itu kota, dulu tuh bukan waktu aku masih tinggal di sana. Bandung, Cimahi itu kabupaten ya kalau nggak salah. Kalau sekarang tuh sudah menjadi kota Bandung ya, kota Cimahi gitu ya. Lanjut, nah beliau itu akhirnya karena mau ngekos juga agak mahal ya, namanya sekolah pasti ada aja keluar biaya toh. Jadi beliau itu memutuskan untuk mencari mes ya, yang mana mesnya itu biasanya nggak satu orang dong, mes itu pasti ada lah beberapa. Mereka tuh bersatu di situlah para prajurit ini ya, bersatu padu mau perang gitu maksudnya. Nah, jadi adalah di hari pertama dia sekolah. Itu pasti kalau di hari pertama dia sekolah hari Senin toh, nggak mungkin toh hari Minggu kan. Jadi hari Senin itu pasti dia itu hektik ya, dari sekolah dari pagi. Yang namanya tentara itu kan ya biasa gerak. Ketika kita diem pasti kan terasanya itu berbeda, kata beliau begitu. Hingga akhirnya dari pagi itu beliau, kita nggak usah ceritakan lah ya kegiatannya. Beliau setelah beres sekolah itu, setelah beres mengerjakan ini itu karena buat tugas besok juga, beliau akhirnya pulang lah. Perkiraan itu beliau bilang itu sebelum maghrib, beberapa detik kayaknya sebelum maghrib ya. Beliau sudah membeli makan, jadi beliau itu tidak perlu kemana-mana lagi, cukup di rumah atau di mes itu saja bilangnya. Namanya makan tuh pasti makannya Padang biar murah kan. Ada tuh pokoknya nasi Padang yang enak tuh di Cimahi pokoknya. Ya gitu. Tuh. Nah udah kayak gitu, udah perut penuh kan, udah makan, minum air putih, minum es teh manis tanpa tanpa sengaja tertidurlah ya. Nges gitulah kalau bahasa gaulnya katanya ya. Tidur tuh tanpa disengaja dia. Ya biasanya kan kalau ketiduran mah ya bentar-bentar aja tuh ya. Udah kayak gitu karena dia itu mau mempersiapkan, beliau itu mau mempersiapkan tugas yang akan dikerjakan untuk besok. Namanya juga sekolah, pasti banyak tuh tugasnya. Dan itu katanya beliau itu bilang tugasnya itu ditulisnya pakai tangan, Bo. Bukan ngetik atau apapun ya. Tapi emang zaman dulu juga memang kalau ngetik tangan ya. Komputer juga laptop juga ya jarang-jarang sih, biasanya memang disuruhnya tulis tangan, kata beliau kayak gitu kan. Udahlah ketiduran tuh, nggak ada HP dulu, jadi tuh HP-nya itu kalau yang bawa itu kalau nggak yang kayak kali, kata beliau tuh yang gede tuh segini gitu ya, semuka aku gitu, atau nggak telepon mes rumah. Jadi mereka sering telepon biasanya kalau ada tugas segala macem gitu ya, biasanya beberapa ya. Nah balik lagi ya, tanpa disengaja dia itu ketiduran. Nah pada saat tertidur pulas itu tiba-tiba ya, ini nggak tahu ketokan yang berapa, tiba-tiba tuh ada suara dok 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 gitu, dok 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 gitu kan. Kirain apa kan, ternyata musik dangdut. Dok 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 dok. Gila, mau cerita kayak gini aja takut. Ya, terus udah kayak gitu. Nah, beliau itu terdengar ketika ketokannya itu sudah rusuh. Yang tadi dok 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 gitu kan. Dok 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 gitu kan. Nah, namanya kalau orang baru bangun tidur, itu tuh nggak mungkin langsung kita lompat ya. Nggak tahu kalau perang ya. Karena ini kan lagi nggak perang toh gitu. Jadi beliau itu bangun, enakin tubuh dulu. Namanya juga ngumpulin ini nyawa ya, pasti kan nggak semudah mengumpulkan benih-benih cinta sih gitu. Jadi dia ngumpulin nyawa dulu, itu tuh masih rusuh banget ketokannya. Terus biasanya kan kalau tentara tuh pakai jam tangan tuh ya, di kanan apa di kiri. Kalau emak Win, aku makainya di kanan. Nggak penting lah ya. Nah biasa tuh ada jam tangan kan, bangunlah dia. Jam berapa sih ini, aku ketiduran kan. Masih itu dok gitu. Namanya juga rumah bangunan Belanda. Rumah itu tuh jadi mesnya itu rumah peninggalan bangunan Belanda. Tinggi besar warna putih. Kalau warga Cimahi ya mungkin kalau lihat kanan kiri masih ada itu berdiri kokoh kok sampai sekarang. Jadi itu tinggi banget. Bunyi apa itu? Jadi itu tinggi banget ya. Jadi tuh dan itu tuh pasti kan kalau gedokan gini nih, berarti seantero jagat raya terdengar toh. Balik lagi dicek lah, astagfirullah dia bilang.
Dicek ternyata itu tuh sudah jam 11 malam cuy. Bayangin nggak, taruhlah perasaan dimulai tidur dari jam 7 kurang sampai jam 11. Kan enak ya, mungkin dia lelah ya guys ya. Terus siapa nih? Kan dia gitu, setelah udah ini kaget kan dia lihat jam, siapa nih? Kok jam segini nggak ada yang bukain pintu katanya. Harusnya teman-temannya udah pada pulang karena dia nggak sendiri kan di sana. Kok nggak ada yang bukain pintu nih gitu, dia masih diem kan, bahasa Inggrisnya mah lulu kali ya. Terus kayak gitu dia ini nih kan agak emosi juga kan gitu kan, berisik banget, itu nggak beres-beres, masih bunyi dengan yang sama gitu. Makanya dibilang ini nih ketokan yang keberapa Dun, ketokan yang berapapun beliau juga nggak sadar. Kenapa sih, ada apa sih, yang lain mana sih gitu kan. Nggak ngomong apa-apa, beliau tuh langsung berdiri keluar dari kamar. Karena tadi dia pulangnya beberapa detik sebelum maghrib, beliau memang sudah menyalakan lampu di kamarnya sudah dinyalakan, jadi tidak terlalu gelap di area itu, tidak terlalu gelap gitu. Di depan kamarnya pun tidak terlalu gelap, di dapurnya pun sudah dinyalakan karena tadi beliau kan habis makan nasi padang ya. Udah kayak gitu, sudahlah ya, karena memang luas banget cuy, kamarnya itu banyak gitu. Nggak ada 100 juga ya, 5 sampai 6 gitu kamarnya seingat aku ya. Terus udah kayak gitu jalanlah dia, ya jalan aja santai toh. Kita juga berpikir kan, ini nggak mungkin ada maling, nggak mungkin, karena maling pun pasti sudah tahu di situ adalah mes TNI ya. Jadi ya gila-gila aja kalau dia mau ke sana, itu namanya jebakan Batman ya saya. Udah kayak gitu kok riwe, ini apa sih? Kan agak kesel juga, itu masih guys, itu tuh masih ribet. Dari proses jalan dia di kamar untuk menuju keluar buka pintu, itu tuh masih riwe sekali. Nah, pada saat sudah menuju keluar kamar, tadi kita dapur, ngelihat sekeliling kan, masih gelap ternyata. Beliau lupa menyalakan beberapa lampu kan. Tapi dia santai aja. Karena panik juga kali ya, panik attack-nya itu ya, bangun tidur ya. Jadi beliau itu langsung ke arah pintu. Ke arah pintu, buka hordeng. Gitu tuh. Nah, gini nih, buka hordeng. Nah, jadi kan otomatis biasanya dia fokusnya beberapa orang sih, termasuk emak, kalau ngelihat tamu itu nggak ke muka, kadang ke area, kalau nggak dada, perut gitu loh, itu dulu baru ke atas gitu. Nah beliau tuh juga kayak gitu guys, jadi dia lihat dulu siapa nih, gelap sekali katanya, emang gelap karena di depannya itu ada beberapa taman di depan mesnya itu, dan ada pohon besar. Dulu sih 2, nggak tahu ya kalau sekarang, nggak tahu 1 atau 2 ya. Terus udah kayak gitu, siapa nih kok gelap sekali katanya. Tapi yang bikin beliau tenang adalah mungkin temanku kali ya, atau enggak dia lupa kali ya bawa kunci gitu. Terus tapi dia berpikir tetap beberapa detik itu cepet, tapi kan ini tuh kuncinya cuma 1 dan yang megang itu aku gitu loh. Karena tadi sebelum pulang dia ngobrol sama beberapa temennya, siapa yang mau pulang, temannya itu bilang duluan aja. Mungkin temennya itu nginep di tempat lain kali ya, tentara yang lain itu, prajurit yang lainnya nginep di tempat lain atau bagaimana kan kita juga nggak tahu. Jadi dia sadar, beliau sadar, yang megang kunci kan cuma aku gitu kan. Udah kayak gitu, siapa nih kalau bukan temen-temen gitu kan, karena seragamnya loreng, sedangkan aku tadi beliau bilang pada sekolah nggak pakai baju loreng di hari pertama, katanya kan pembukaan upacara langsung belajar ini itu gitu. Enggak, dia bilang gitu kan, sebentar kata. Nah pada saat beliau bilang sebentar, siap komandan, suaranya gitu gede banget emang ya, gede banget emang, jadi kayak seisi rumah peninggalan Belanda itu terdengar banget gaungannya, siap komandan gitu kan. Takut gitu, jalanlah dia kan, nyalain lampu ruang tamu dan lampu teras itu belum dinyalakan sama Dese Lupita alias Lupa. Jalanlah dia cek gitu kan. Sempat berpikir ini belum pada datang, pada kemana sih gitu kan. Karena dulu nggak ada HP, benar HP itu masih langka gitu ya gitu. Jadi nggak tahu gitu satu sama lainnya seperti apa gitu, kemana, beda sama sekarang kan. Bro, aku nggak akan pulang, gua nggak akan pulang, di rumah aja ya sendiri ya, ini ada urusan. Gampang, dulu mah kan harus telepon ya, telepon pun juga harus ke wartel, anak wartel mana suaranya, aye. Terus udah kayak gitu, akhirnya kan ceklek gitu kan, beliau buka pintu kan gitu ya. Tapi
tapi nggak dikunci sama aku. Dia bilang gitu loh, kalau nggak dikunci kenapa dia gedor-gedor kayak orang gila. Jadi pada saat dia proses yang sebentar baru ada suara menggaungkan, siap komandan. Di situ baru berhenti ketokannya yang rusuh itu kan, cekrek. Yang emak bilang ya, ada tipikal beberapa orang yang membuka pintu itu dari bawah ke atas atau enggak dari atas ke bawah ya. Beliau ini sama kayak emak, kadang dari bawah, bukan dari tengah ya, dari agak bawah baru ke atas kayak gitu. Jadi pada saat prosesi beliau melihat pintu kan, pintu cekrek, memang pintunya juga gede kan. Pasti beberapa anak Cimahi itu tahu deh kalau di sana itu kan udah airnya dingin, rumah peninggalan Belanda itu tinggi-tinggi adem. Terus suasana Cimahi itu kalau sudah maghrib ke atas, nggak tahu sih ya kalau sekarang, dulu tuh ya agak enak gitu. Jadi homey banget gitu loh. Entahlah homey buat prajurit atau homey buat mereka. Terus sudah kayak gitu beres kan. Ininya pun agak kenceng gitu ya. Pada saat ceklek, beliau tuh ngeliat lah dari bawah gini, ternyata apa namanya yang tadi bilang siap komandan itu tuh tinggi sekali. Pada saat ceklek, dia masih diem. Dia ngelihat sepatu PDL ya, PDL mengkilap. Gini proses kedua berarti celana loreng. Barulah di situ beliau bilang, siapa? Siap komandan, katanya gitu lagi. Jadi pada saat siap komandan. Jadi tuh ya namanya kalau prajurit pasti itu sudah mengerti ya, tanpa dikasih tahu pasti kaki dek terus dek gitu loh kakinya. Aduh gimana sih? Gitu loh ya pokoknya ya, menghentak-hentakan diri gitu ya. Dek gitu, siap komandan, kaki pada saat itu dan tangan pun hormat. Jadi dak dihentakkan gitu. Siapa? Katanya, siap komandan, gitu lagi. Itu jadi dia pakai apa tuh, sabuk gede, terus dia baju loreng, terus bawa ini pedang di satu tangannya, pedang gitu ya, pedang tentara prajurit ya, lebih mengerti ya. Apalah kalau ada yang tahu komen aja di bawah ya gitu. Dia jadi dipegang di sebelah tangan kirinya gitu, ini kanan gitu, yang hormat itu ini kiri gitu. Nah dari situ, nah itu tuh namanya lengkap cuy, ini atributnya lengkap cuy ya. Takutnya juga beliau bilang bisa jadi orang gila, karena beberapa yang bilang ya pada saat beliau bercerita ke beberapa temannya, memang, dan aku pun termasuk, beberapa tempat di Cimahi itu banyak banget gitu orang gilanya gitu ya. Tapi kan beliau beberapa detik itu dia mikir, ini nggak mungkin kalau orang gila, karena ini semuanya ada komplit kayak gitu. Terus yang kedua adalah di sininya syalnya merah. Apa nih? Jadi pada saat proses beliau itu dari cekrek gitu kan, nyik gitu kan. Nah di sininya itu syalnya merah. Berarti kayak upacara gitu kan. Syal merah, ini ada pedang gitu ya. Dibilang bajunya itu bersih banget. Bersih. Sepatu aja bersih. Tapi agak lusuh. Bersih, tapi kita bisa ngebedain bersih dan lusuh atau enggak kucel kumal bau gitu enggak. Ini tidak ada bau apa-apa, tidak ada bau yang aneh-aneh, cuma dia bilang ada semerbak wangi melati. Semusim, lagu gue dong. Wangi melati sedikit ya, agak menyengat di sini. Pada saat dia melihat ini, wangi melati itu masuk gitu ya. Dibilang bajunya agak lusuh. Nah, yang dia sadari adalah beliau sadari, loh ini kan pakaian tentara yang beberapa angkatan yang lalu ya, bukan baju yang terupdate ya. Karena beliau bilang beberapa tahun kebelakang dulu pernah ada beberapa perubahan baju di prajurit gitu ya. Emak juga kurang ngerti yang bagian ini, cuma beliau bilang itu bajunya agak beda, tidak kotor tapi warnanya lusuh ya. Pada saat begini, serem aku lihat muka aku sendiri depan kamera. Ngeri banget. Pada saat begini ya, yang bikin kaget adalah nggak ada kepalanya. Tentara itu nggak ada kepalanya. Jadi sampai sini syal merah itu hilang. Jadi pada saat
beliau buka pintu begini ya, bilang siapa? Siap komandan. Itu tuh cuma ada tangan doang, ininya gelap. Jadi begitulah ya kurang lebih. Jadi pada saat beliau melihat itu, otomatis biasanya kalau kita shock ya, kita pasti blank moment lah ya. Blank moment itu dia diem, dia nggak bisa mikir. Tapi pasti kalau prajurit pada tahu, di dalam otak itu dia memaksakan untuk berpikir. Dan beliau tuh bilang gini ke emak ya gitu, tentara mah lebih takut ngelihat senior daripada ngeliat ginian, katanya. Lawan. Jadi memang kayak nggak bisa gerak gitu, lawan. Enggak, akhirnya dia gituin badannya, beliau gituin badannya. Terus akhirnya beliau itu dengan keringet dingin nih, padahal cuma beberapa detik gitu kan, karena memang itu tuh kayak hening gitu loh seketika. Dan beliau bilang itu di jalan biasanya kan ada angkot yang lewat ya, atau suara kereta atau apa-apa, nggak ada sama sekali. Dan itu hening moment. Pada saat hening moment itu ya, balik lagi, digebraklah badannya dipaksa. Ngomong gini beliau, apa yang kau cari di sini, katanya gitu. Itu tuh ngomongnya nggak sebentas emak gini ya, jadi yang kayak apa yang kau cari di sini gitu. Tapi keras, nggak mau dia kalah, enak aja dia bilang gitu kan. Pas udah kayak gitu beres, dari situ ngomong dong dia ya, ngomong gini, siap komandan. Itu tuh suaranya bergema serumah guys. Tapi aku nggak tahu ya, di beberapa rumah di sebelah, berarti kalau dari kalian ini kiri ya, dari sebelah kanan emak ini ada yang lihat atau tidak, atau biasanya tukang nasi goreng lewat atau tidak, aku nggak tahu ya. Pokoknya just both of them gitu ya, ada both of them gitu saja, mereka berdua. Terus dia ngomong gini, lantang sekali. Aduh, kalau beliau mengikuti suaranya itu ngeri banget cuy. Ngomong gini dia, siap komandan gitu. Suaranya itu parau, tinggi, suaranya agak ngelengking, besar, besar ya, kayak pakai toa, kalah deh toa gitu. Siap komandan, izin komandan, saya mencari kepala dan baret kebanggaan saya. Gitu, saya mencari baret, kepala dan baret kebanggaan saya. Diem lah ya, daripada emak aja ini diem loh ya. Diem loh, aku tuh nggak bohong loh, ini mau ngomong aku sudah inget tapi aku ngeblank. Saya mencari, dia ngomong gitu kan. Terus beliau, tidak ada di sini. Terus tiba-tiba apa? Duk, jatuh. Plek. Dan jatuh pluk itu pada saat beliau melihat pluk gitu, itu kepalanya dan matanya bertatap-tatapan. Gitu kan, matanya bertatap-tatapan. Dan baret kebanggaannya itu warna, terus itu berhadap-hadapan dengan baretnya kebanggaannya yang lusuh ya. Terus udah kayak gitu, akhirnya dari situ beliau ngelihat gini, pasti dia blank moment lagi kan, gitu kan, dia nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi ya. Pada saat gini dia tetap maksain ngeliat ke depan, itu tuh sudah nggak ada. Dan wangi melati yang tadi pada saat membuka pintu itu tersibak, sudah tidak ada. Nah, jadi beliau bilang itu prajurit misterius itu datangnya nggak hanya nggak ke dia aja, tapi ke beberapa orang ya. Yang pada saat dimpes berbarengan itu hanya beliau lah yang didatangi ya. Mungkin di hari-hari yang lalu juga pernah ada yang didatengin, tapi itu nggak semua cuy. Ada yang bilang kalau kamu didatengin sama prajurit misterius itu mau dapat rezeki, atau mau sekolahnya dilancarkan, atau enggak si prajuritnya mau kenalan, atau enggak mungkin prajuritnya dulu pada saat apa meninggal dan tidak sempurna atau apa, aku juga nggak tahu yang lalu-lalu, karena itu bajunya yang di masa lalu ya gitu. Karena pada saat beliau itu bilang dikiranya beliau itu hantu Belanda, tapi setelah dipikir kan enggak ya, itu loreng ya gitu kan. Dan adegan itu tuh benar-benar terjadi sangat seperti lama sekali. Dan dari situ pangkatnya prajurit itu ada di sini. Dan namanya adalah, jangan nonton sendiri.